Weekend. So he has the speed. Oh, grab him the inside. Creed gets pushed over a little bit. Not even. We'll see what happens. But like I was mentioning, Gordon very fast in qualifying. He might have what it takes to get up and run with these guys. Ini adalah stadium truk dan balapan ini benar-benar ekstrim. Seri balapan ini menampilkan truk bertenaga V8 dengan 650 horsepower yang melaju di sirkuit, berbelok dengan 3 roda, dan melayang melewati lompatan-lompatan yang sangat tinggi. Dengan kombinasi hal tersebut, tentu aja ini adalah resep yang sangat bagus untuk sebuah bencana dalam sebuah motorsport. Front stretch now. Oh, Nolan, can you hang on to it? No, big rollover for Nolan. And a wheel has come off and hit the bridge just at the bottom there, and Nolan. Stadium Truck adalah salah satu cabang olahraga otomotif yang relatif baru, namun cepat mendapatkan popularitas di seluruh dunia, terutama di Amerika Serikat dan Australia. Asal-usulnya motorsport ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1980-an, yang mana ketika Mickey Thompson, seorang pembalap legendaris dan inovator otomotif, menciptakan format balapan ini. Mickey Thompson dikenal sebagai pionir di dunia balap off-road dan pencipta berbagai inovasi di bidang otomotif, termasuk ban khusus balap dan desain lintasan balap ekstrim. Dia menciptakan stadium truck dengan tujuan membawa elemen balapan off-road yang liar dan tak terduga ke dalam stadion, sehingga bisa dinikmati oleh lebih banyak penonton dalam suasana yang terkendali namun tetap mendebarkan. Pada awalnya, balapan off-road adalah jenis balapan yang dilakukan di medan terbuka seperti gurun atau hutan. Meskipun balapan ini menantang dan penuh aksi, tapi sayangnya sangat sulit bagi penonton untuk benar-benar merasakan pengalaman penuh dari kecepatan dan aksi yang terjadi, karena trek balapan seringkali sangat panjang dan tersebar. Dan untuk menjawab tantangan ini, Thompson berinovasi dengan menciptakan versi balapan off-road yang bisa dilakukan di dalam stadion tertutup atau semi tertutup. Walaupun lintasannya lebih ringkas, tetapi motorsport ini masih menampilkan elemen-elemen kunci dari balap off-road seperti rintangan besar, lompatan, dan tanjakan curam. Stadium Truck pertama kali diperkenalkan kepada publik melalui seri balapan yang dikenal sebagai Mickey Thompson Entertainment Group Off-Road Championship Grand Prix yang diadakan di stadion-stadion besar di seluruh Amerika Serikat. Balapan ini segera menarik perhatian karena kombinasi kecepatan, manuver beresiko tinggi, dan truk yang terlihat sangat tangguh namun tetap gesit di lintasan. Penonton menyukai adrenalin yang ditawarkan oleh aksi truk yang melompat tinggi di udara, mendarat dengan keras di atas rintangan, dan saling bersaing untuk menjadi yang tercepat di lintasan yang penuh tantangan. Meskipun konsep balapan stadion truk telah ada sejak tahun 1980-an, tapi popularitasnya benar-benar meroket pada awal 2010-an, ketika pembalap Australia-Amerika yang bernama Robbie Garden meluncurkan Stadium Super Trucks atau SST. Robbie Garden adalah seorang pembalap yang berpengalaman di berbagai disiplin motorsport, termasuk balapan NASCAR, IndyCar, dan off-road. Dengan visinya, dia membawa balapan stadium truk ke tingkat yang lebih tinggi, memadukan kecepatan tinggi, ketangkasan teknis, dan aksi menegangkan di lintasan yang lebih ekstrim. Melalui kompetisi SST ini, balapan stadium truk mendapatkan audiens baru dan memperluas jangkauannya ke negara-negara di luar Amerika Serikat, termasuk Australia. Balapan stadium truk memiliki peraturan yang dirancang untuk menantang keterampilan pembalap dan kemampuan teknis truk mereka. Dalam setiap balapan, lintasan didesain dengan berbagai rintangan seperti lompatan besar, tanjakan curam, tikungan tajam, serta gundukan dan lekukan yang membuat kendaraan harus bekerja ekstra untuk tetap stabil. Salah satu ciri khas balapan stadium truk adalah lompatan tinggi yang dilakukan truk, di mana mereka bisa melompat sejauh beberapa meter di udara sebelum mendarat kembali ke lintasan. Untuk melakukan lompatan, truk-truk ini memiliki sistem suspensi long travel yang dirancang untuk menangani pendaratan apapun. Dan truk-truk ini seringkali mencapai ketinggian 6 meter sebelum turun kembali. Dan dengan truk seberat 1000 kg akan banyak energi yang harus diatasi saat truk menyentuh tanah. Lihat aja seberapa banyak suspensi terkompresi saat melompat dan ketika mereka mendarat. Suspensi long travel memang sangat bagus untuk urusan melompat, tapi tidak untuk berbelok di jalan datar. Namun entah bagaimana truk-truk ini mampu berbelok dengan kecepatan yang cukup mengesankan meskipun hanya menggunakan 3 roda. Ini tidak hanya memberikan tontonan yang menegangkan bagi penonton, tetapi juga menantang bagi pembalap yang harus bisa mengendalikan truk. Makanya nggak mengherankan, dalam kompetisi ini banyak kejadian kecelakaan yang sangat mengerikan. Kemudian jika diingin dilihat dari bannya adalah ban off-road yang memiliki ukuran yang besar tentu aja. Tapi sebenarnya bukan ban balap khusus, tetapi secara mengejutkan ban tersebut bisa menciptakan tingkat cengkraman yang sangat baik.
Kemudian di treknya sendiri, setiap balapan stadium truk terdiri dari beberapa lap di lintasan yang biasanya memiliki panjang antara 800 meter hingga 2,4 km. Dan pembalap harus menyelesaikan jumlah putaran yang telah ditentukan, dengan tujuan menjadi yang pertama melewati garis finish. Meskipun aturannya tampak sederhana, namun tantangannya nyata ada pada bagaimana para pembalap mengatasi rintangan di lintasan dan menjaga kendaraan mereka tetap utuh selama balapan. Karena pada banyak kasus, truk mengalami kerusakan atau kecelakaan karena tekanan fisik yang ekstrim selama balapan, baik karena benturan dengan rintangan maupun dengan truk lain. Jadi jelas, ini adalah balapan paling berbahaya. Yeah, they unload that thing to the left a little bit. They go! Big wreck right there. That was Bo Lamastus. Nowhere near making that turn. Gets it just... Dengan adanya kombinasi dari beberapa faktor seperti kecepatan tinggi yang dicapai oleh truk di lintasan yang sempit dan penuh rintangan membuat setiap kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Kemudian pembalap juga harus memiliki kendali penuh atas truk mereka setiap saat, terutama saat melakukan lompatan besar atau saat melewati rintangan yang rumit. Jika pembalap kehilangan kendali saat melompat atau mendarat, truk bisa dengan mudah terbalik atau keluar jalur, yang dapat menyebabkan kerusakan serius pada kendaraan dan resiko cedera bagi pembalapnya. Selain itu, truk stadium seringkali sering berdekatan saat balapan, terutama di lintasan yang sempit. Dan hal ini tentu aja akan meningkatkan resiko tabrakan antar truk, yang tidak hanya dapat merusak kendaraan, tetapi juga menimbulkan bahaya bagi pembalap. Lalu faktor lainnya yang menambah bahaya balapan stadium truk adalah durabilitas kendaraannya. Meskipun truk ini dirancang untuk menjadi sangat tangguh, tapi tekanan fisik yang truk ini alami selama balapan sangat besar. Setiap lompatan, benturan, dan rintangan memberi tekanan luar biasa pada komponen mekanis truk, termasuk mesin, suspensi, dan ban. Walaupun begitu, kegagalan mekanis selama balapan adalah hal yang umum terjadi, dan ini dapat menyebabkan kecelakaan yang serius jika terjadi pada saat truk sedang melaju dengan kecepatan tinggi, atau saat menghadapi rintangan. Namun di luar dari itu semua, meskipun balapan stadium truk sangat berbahaya, tapi itulah yang membuatnya menarik bagi para penggemar dan pembalap. Sensasi adrenalin yang ditawarkan oleh aksi-aksi ekstrim ini tidak tertandingi dalam dunia motorsport lainnya. Para pembalap juga bukan hanya ditantang untuk menjadi yang tercepat, tetapi juga harus menjadi yang terkuat dan paling cerdas dalam mengatasi rintangan yang ada. Balapan ini bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal ketangguhan, keterampilan, dan daya tahan. Pada akhirnya, stadium truk adalah olahraga yang menggabungkan elemen-elemen dari balapan off-road, kecepatan tinggi, dan manuver teknis yang ekstrim dalam sebuah format yang dapat dinikmati oleh penonton dari dekat. Meskipun berbahaya, popularitasnya terus tumbuh dengan semakin banyak penggemar yang tertarik menyaksikan aksi truk yang melayang di udara dan pembalap yang menghadapi resiko besar demi meraih kemenangan. Said, hey buddy, I've been doing this a lot longer than you. And Richardson was having none of it. Oh, getting rotated. Look at Paul Wheel. He's lost the whole front. He's about to lose a whole heap of positions as well. At least he's keeping the engine cool. KMC wheels, bonnet or hood